Shalom. Ya, salam sejahtera dari kami, Great Commission Gospel Ministry, dalam bahasa Inggris yaitu Pelayanan Injil Amanat Agung. Kami berada di Los Angeles, California, dan nama saya adalah Cornelius Rithiau. Ya, orang sebut saya Pendeta Cornelius Rithiau. Dan kami berada di Amerika Serikat, dan fellowship ini yaitu kami ingin memberitakan Injil khususnya hari ini. Dan saya akan jelaskan sedikit kenapa kita akan belajar hari ini, atau pelajaran yang saya diberikan oleh Tuhan dalam hati saya untuk saya share, yaitu kekristenan adalah bukan agama, melainkan hubungan pribadi antara Tuhan Allah dengan manusia yang dibenarkan oleh Allah. Karena agama adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Tetapi mereka gagal karena dosa-dosa mereka. Tetapi kekristenan adalah sebaliknya, yaitu usaha Tuhan sendiri, Tuhan Allah sendiri untuk mencapai manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kekristenan adalah bukan agama, tetapi hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini, berkati firman-Mu, penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu dalam menyampaikan firman-Mu ini, dan juga berkati kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan? Amin. Amin. Jadi saudara bisa lihat di layar judul pada hari ini kita akan belajar, yaitu hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Dalam bahasa Inggris, personal relationship. Dan hubungan pribadi ini kita akan pelajari apa artinya. Coba kita baca poin nomor 1. Poin pertama yaitu nomor 1, hubungan pribadi sebagai anak-anak Allah. Jadi kita ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Coba kita baca kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Dikatakan ayat 12, tetapi semua orang, yaitu siapa saja yang menerimanya, yaitu menerima Tuhan Yesus secara pribadi, diberinya kuasa atau hak penuh otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu nama Yesus. Ini artinya kita ini percaya dengan Tuhan Yesus, diadopsi atau diangkat menjadi anak-anak Allah. Coba kita baca ayat 13-nya, yaitu orang-orang atau setiap pribadi yang diperanakan atau dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau tubuh manusia oleh keinginan seorang laki-laki, yaitu suami, melainkan dari Allah, yaitu dilahirkan dari Roh Kudus, karena Tuhan adalah Roh. Amin. Itulah kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah sebagai anak-anak. Amin, saudaraku. Amin. Dan kita baca Roma 8 ayat 16. Di sini firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, yaitu keduanya saling bersepakatan, roh kita dengan Roh Kudus, bahwa kita, yaitu orang-orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi, adalah anak-anak Allah, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Dan dia adalah Allah atau Tritunggal atau Trinitas. Jadi Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ada amin, saudaraku? Amin. Coba kita baca Galatia 3 ayat 26. Di sini dikatakan,
Sebab kamu semua, katakan kamu semua, yaitu mereka yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah apa? Anak-anak Allah karena iman. Iman yaitu dasar dari harapan dan kepercayaan penuh di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini satu hal yang luar biasa ya. Kita orang yang berdosa, tiba-tiba kita percaya, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ada orang bilang, jadi anak Allah itu satu kesempatan yang luar biasa. Kehormatan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Kita akan masuk poin nomor 2. Poin nomor 2 dikatakan hubungan pribadi sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Ini hubungan pribadi kita berbicara. Coba kita baca Wahyu, kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 19, ayatnya ke-16 berbunyi, dan pada jubahnya dan pahanya, itu jubahnya Tuhan Yesus, berbicara tentang Tuhan Yesus ya, tertulis suatu nama, yaitu Raja, segala Raja, dan Tuan di atas segala Tuan. Saya taruh note di bawah, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja-raja di dunia ini. Amin. Dan Tuan di atas segala tuan-tuan di muka bumi ini. Jadi, setiap orang yang telah percaya dan menerima dia adalah hambanya. Jadi kita punya hubungan relasi dengan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Karena dia adalah Raja. Raja dan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Coba kita baca 1 Korintus. 1 Korintus pasal 7, ayat 22 dan 23 dikatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil, katakan dipanggil, yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Amin. Jadi kita ini orang-orang, saya tulis di bawah, yaitu bebas dari hukum-hukum dan peraturan-peraturan manusia dan dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya katakan tadi, ini adalah kehormatan. Kita diadopsi, diangkat, setelah itu menjadi hambanya, luar biasa. Saudara, kalau melayani di istana presiden kan diangkat, tahu dari nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, diangkat untuk menjadi hamba di istana, melayani presiden. Satu kehormatan tidak? Satu kehormatan yang luar biasa, saudaraku. Kita akan lanjutkan baca 2 Timotius pasal 2, ayat 23, maaf. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah, katakan janganlah kamu menjadi hamba manusia. Apa hamba manusia? Saya tulis hamba manusia sama dengan hamba dosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yaitu dari Roma 3 ayat 23. Saudaraku, kita dibeli. Dan dikatakan sudah lunas dibayar. Bayar penuh. Jadi menjadi hak penuhnya Tuhan, menjadi milik Tuhan. Dan kita dijadikan hamba. Saudaraku, jangan menjadi hamba manusia karena menjadi hamba dosa. Dan kita akan baca 2 Timotius dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit atau hamba yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Ikutlah apa? Menderita. Sebagai seorang hamba, seorang prajurit yang baik. Saya tulis note, orang Kristen bukan pengemis yang kerjanya hanya meminta-minta berkah-berkah materi dari Tuhan. Tetapi ikut menderita demi kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita orang Kristen ini, kita bukan orang-orang pengemis, kita orang yang mempunyai Tuhan, mempunyai tadi Bapa Allah, yang sangat kaya. Amin. Semua bumi dan segala isinya adalah milik Allah, Bapa kita. Amin. Tapi kita sering ngemis, minta Tuhan, kasih aku ini, minta ini kita. Tapi kita melainkan menderita. Nanti kita lihat bagaimana waktu kita menderita. Coba kita baca ayat 4-nya.
seorang prajurit atau hamba yang sedang berjuang atau melayani tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kenapa kita tidak memusingkan diri? Coba kita baca Matius 5 ayat 10 sampai 12, dikatakan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya. Orang yang apa? Dianiaya. Ya, kita dianiaya, kita marah ya. Kita protes sama Tuhan. Tuhan, kok ikut Tuhan begini? Aku jadi susah, dianiaya. Tapi Tuhan Yesus katakan berbahagia. Amin. Saudara berbahagia? Anda berbahagia menjadi orang Kristen? Berbahagialah orang yang dianiaya. Bukan berbahagialah orang yang punya harta benda banyak. Dianiaya. Oleh sebab kebenaran. Itu kebenaran Allah. Karena mereka yang punya kerjaan surga. Amin. Kita memiliki kerjaan surga. Tetapi kita harus hidup berbahagia. Amin. Ayat 11. Kita baca, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku, yaitu Tuhan Yesus, kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Amin. Saudara pernah difitnah menjadi hamba Tuhan? Ya, kita difitnah. Aduh, itu orang, aduh ini ya ini. Saya alamilah. Tapi Tuhan juga katakan berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu dicela, dianiaya dan difitnah yang jahat. Anggap aja sebagai satu kebahagiaan. Coba ayat 12 dikatakan. Ayat 12 berkata, bersukacitalah dan bergembira. Karena apa? Upahmu besar di surga. Upah bukan berkat lain. Kita jadi anak Allah, berkatnya banyak kan? Otomatis anak Allah. Kalau saudara anak yang seorang kaya raya di dunia, ya otomatis saudara juga jadi kaya ya tidak sebagai anak. Jadi di sini bicara soal upah. Upahmu besar, katakan besar. Besar. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kami. Amin. Saudara mau jadi hamba Allah? Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan baca terus dari Matius supaya kita masuk pada poin yang nomor 3. Yaitu kita punya hubungan pribadi sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus. Personal relationship as the friend of the Lord Jesus Christ. Saya ingat lagu mengatakan, I am a friend of God, I am a friend, gitu ya. Kita ini ada hubungan pribadi sebagai sahabat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 14. Sini dikatakan, kamu, yaitu orang Kristen yang telah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kamu adalah sahabatku. Sahabat siapa? Tuhan Yesus. Jikalau, ya ini syaratnya. Ini syaratnya. Jikalau, oh ya aku senang ya aku jadi sahabat. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu berbuat atau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Jadi menjadi sahabat, tetapi ada syarat. Kata-kata jikalau, itu kondisi, artinya if bahasa Inggris. If you do it, ada kondisinya, syaratnya. Kalau Anda dan saya berbuat atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai hamba, kita menjadi sahabat. Kita coba lihat Markus 16 ayat 15 contohnya. Kita baca, ini adalah perintah agung Tuhan Yesus. Lalu ia atau Tuhan Yesus berkata kepada mereka, inilah murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah ini perintah. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau jadi sahabatku, kamu harus melakukan perintahku. Saudara mau jadi sahabat Tuhan? Nah, lakukan perintah ini. Ini perintah agung Tuhan Yesus. Jika Anda mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, lakukanlah perintah agung ini. Pasti jadi sahabat.
biar pun saudara susah, saudara dalam keadaan sakit, ada apa, tetap kita jadi sahabat karena posisi kita. Kita diadopsi, sekarang jadi sahabat, menjadi posisi sebagai hamba Tuhan. Aduh, luar biasa ya. Ada sukacita, saudaraku? Amin. Coba kita baca Lukas 12. Ini ayat 4 dan 5. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, hai apa? Sahabat. Amin. Amin. Aku berkata kepadamu, hai sahabat. Bukan lagi hanya murid saja, tapi bukan murid, sahabatku. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, ini Tuhan Yesus yang berbicara. Coba lihat ayat 5, saya suka ayat 5-nya. Aku, yaitu Yesus, akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, Yesus Kristus, yang setelah membunuh mempunyai kuasa, katakan kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku, Yesus, berkata kepadamu, takutilah Dia. Saudaraku, Tuhan Yesus bukan hanya punya kuasa untuk membawa kita masuk ke surga, tetapi Dia punya kuasa juga untuk membuang orang ke mana? Ke neraka. Karena Dia Tuhan. Nabi-nabi nggak bisa lempar orang ke neraka. Manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa. Ada ayat yang mengatakan juga bahwa kalau kita ranting-ranting tidak berbuah, kita katanya dibuang ke api. Itu api neraka. Bukan. Hanya Tuhan yang bisa membuang kita, melempar kita ke dalam api neraka. Amin, saudaraku. Contoh kita lihat Matius 28 ayat 18 next. Tentang kuasa. Di sini dikatakan, Yesus mendekati mereka, murid-muridnya, dan berkata, kepadaku, pada Yesus, telah diberikan segala, katakan segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Ini Tuhan Yesus berbicara. Tidak ada satu orang nabi pun yang berani bicara ini. Ada pernah dengar seorang nabi berbicara seperti ini? Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus ini berbicara. Dan saya tahu kalau Tuhan Yesus tidak berdusta. Dia mengatakan dia punya otoritas untuk mengatakan ini. Saya tulis not di bawah, yaitu kuasa atas malaikat-malaikat di sorga. Atas setan-setan, atas manusia di bumi, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atas langit, daratan dan lautan dan sebagainya. Ini diberi kuasa kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segalanya. Atas segala macam binatang buas. Tuhan Yesus asas lautan, dia bilang, diam gelombang. Orang-orang bilang, siapakah dia? Sedangkan laut itu pun takut sama dia, dengar. Ada haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, luar biasa. Ya, Tuhan Yesus, He's awesome. Katakan awesome. He's awesome. Ya, haleluya. Nah, kita akan masuk ke dalam poin yang terakhir. Poin keempat. Yaitu hubungan pribadi di dalam kasih kepada Tuhan. Kita berbicara soal hubungan pribadi. Personal relationship in love with God. Amin. Coba kita lihat Markus 12 ayat 30. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, berapa persen? 100% hatimu, dan dengan segenap, berapa persen segenap? 100% jiwamu, dan dengan segenap 100% akal budimu, dan dengan segenap 100% kekuatanmu. 100% bukan 99,9%. 100%. Dia bukan 50%. Anda tidak bisa bilang, Tuhan saya hanya bisa 50%. Tidak bisa. Ini adalah satu hukum yang tertinggi, yang terbesar. Tuhan Yesus katakan. 100%. Amin. Ya, itulah hubungan kita dengan Allah. Kita harus mengasihi Dia 100%.
Wow, memang susah, tapi we can do all things through Christ. Kita bisa melakukan semuanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara mau coba mengasihi Tuhan 100%? Kalau saudara mau, Tuhan akan tolong. Haleluya. Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Dikatakan, kita mengasihi, yaitu Tuhan Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi. Katakan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita hanya kebalikan kasihnya. Dia lebih dahulu mengasihi kita. Coba contoh Yohanes 3:16 dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu manusia ini, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal, itu siapa? Yesus, supaya setiap orang, artinya beragama atau tidak beragama, semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa artinya binasa? Itu tidak dibuang ke dalam api neraka, melainkan beroleh hidup kekal, yaitu hidup bersama Tuhan Allah di mana? Di sorga. Jadi ada dua hidup kekal, satu di sorga, yang satu di neraka. Kalau saudara tidak percaya Tuhan Yesus, ya pilih aja. Neraka, saudara dilempar ke neraka oleh siapa? Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita lihat contoh berikutnya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah lebih dahulu mengasihi kita, dia kasih, bahasa Inggris kata mendemonstrasikan. For God demonstrates His love toward us. Menunjukkan dia mengasihi kita, yaitu memberikan anaknya waktu kita berdosa. Saudara, susah ngasihin orang waktu dia berdosa ya. Tapi Tuhan begitu mengasihi, dia mati untuk orang yang berdosa, saudaraku. Dan saya tulis, tidak ada seorang nabi pun di dunia ini yang mati untuk dosa manusia. Hanya Tuhan Yesus. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Tuhan Allah, dia mau mengadakan hubungan pribadi dengan kita. Saudara dengar sendiri hari ini. Ya, kita akan masuk kepada aplikasi. Nomor 1, jadi kekristenan adalah bukan sebuah agama. Karena agama adalah usaha manusia berdosa untuk mencapai Tuhan Allah yang Maha Suci atau Kudus. Tetapi manusia gagal untuk mencapai Allah karena segala dosa-dosa mereka. Kebentur. Nggak bisa. Main naik aja mau ke surga, aku mencari Allah. Nggak bisa. Kebentur dengan dosa manusia. Kedua aplikasi, saya tulis, sedangkan kekristenan adalah hubungan pribadi, yaitu hubungan pribadi antara siapa? Manusia yang sudah percaya dan bertobat dari segala dosa-dosa mereka dengan Tuhan Allah. Itu hubungan pribadi. Amin. Saudara mau mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Nomor 3, saya tulis ini, hubungan pribadi bukan nomor 3. Hubungan pribadi yaitu A, hubungan pribadi sebagai anak-anak Allah. B, hubungan pribadi sebagai hamba Yesus Kristus. C, hubungan pribadi sebagai sahabat Kristus. Dan D, hubungan pribadi di dalam kasih Allah. Ini hubungan pribadi yang kita punyai, miliki dengan Tuhan. Oke, coba lihat terakhir poin nomor 3, aplikasi. Anda tidak, katakan tidak. Anda tidak akan pernah sanggup untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Allah tanpa percaya dan mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi atau born again, sambil mengakui dan bertobat dari segala dosa-dosa Anda. Ya, kalau Anda tidak bertobat, tidak mengaku Tuhan Yesus,
tidak bisa menjadi sahabat. Amin. Saya harap firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk memasuki tahun yang baru. Saya mau memasuki tahun baru, saya tahu bahwa tahun baru saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal saya tahu, saya adalah sahabatnya siapa? Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Anda mau jadi sahabat Tuhan? Bersahabat? Ya, Anda bertobat, berkata, Tuhan, aku mau bertobat dari dosa-dosaku. Saya akan berdoa, saya akan bimbing Anda untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Amin? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Anda boleh berdoa bersama saya seperti ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, setelah mendengar firman ini, setelah mendengar firman ini, saya mau dan saya mau menjadi sahabat-Mu. menjadi sahabat-Mu. Ampuni saya Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya, dari segala dosa-dosa saya, khususnya di tahun 2023, khususnya di tahun 2023, supaya saya bisa memasuki tahun yang baru ini supaya saya bisa memasuki tahun yang baru ini menjadi sahabat Tuhan. menjadi sahabat-Mu. Dan saya percaya Saya percaya seorang sahabat orang sahabat yaitu saling tolong-menolong. saling tolong-menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah sahabatku. Jadilah sahabatku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. aku telah berdoa. Amin. Kalau saudara dengan jujur, dan saya tahu Anda dengan jujur berdoa, hari ini juga Anda menjadi sahabat Allah. Saudara masuki tahun ini, bercakap-cakap, katakan, aku sahabat Allah, aku sahabat Allah. Karena aku sudah bertobat, aku sudah menerima. Saudara, memang bertobat susah, tapi kita bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat tahun baru, tahun 2024 dari kami Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California. God bless you. Sampai kita ketemu pada kesempatan yang lain. Amin. Amin. Bye-bye.